بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita pindah ke kisah lain, kisah Suhail bin Amr. Ini masih berhubungan dengan perang Badar semuanya ya. Salah satu tawanan Badar adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang datang negosiasi ya. Dia bukan bernegosiasi. Dia ini Suhail bin Amr ini salah satu khatibnya Quraisy ya. Dia sangat mahir gitu. Mengucapkan syair-syair segala macam dan tujuannya untuk memerangi khutbah-khutbah Nabi SAW. Umar bin Khattab pada lihat Suhail bin Amr berada dalam tawanan, ia pun senang dan berkata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini tawanan kita Suhail bin Amr, salah satu yang memang suka menghina-hina Islam dan anda dengan kalimat-kalimatnya, orangnya mahir berbicara." Maka Nabi SAW kata Umar, "Ya Rasulullah, izinkan saya bunuh." Kata Nabi SAW, "Jangan." Ya. Pertama begini, waktu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di dalam tawanan ada Suhail bin Amr." Kata Nabi SAW, "Saya sudah dapat beritanya." Kata Umar, "Izinkan aku membunuhnya ya Rasulullah." Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan, biarkan dia hidup." Umar lalu berkata, "Kalau begitu izinkan aku menjatuhkan semua giginya, agar mulai hari ini dia tidak lagi khutbah untuk menyalahkan anda. Larang bunuh nggak apa-apa, tapi giginya semua saya jatuhin." Gitu kan. Nabi SAW mengatakan, "Jangan hai Umar, biarkan Umar. Mungkin saja ia akan menjadi petunjuk kebaikan pada saat orang-orang membutuhkannya." Umar bin Khattab belum tangkap ini, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Biarkan saja, jangan, tidak usah diganggu dia. Khususnya jangan diganggu. Tapi kalau memang ada wahyu turun suruh bunuh. Ini enggak. Walaupun dulu dia suka menghina dengan khutbah-khutbahnya. Semoga saja dia akan bermanfaat untuk manusia, maksudnya muslimin, di saat dibutuhkan itu. Ternyata teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan ini benar terjadi, itu pada saat terjadi pemurtadan besar-besaran ya, waktu meninggalnya Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, teman-teman sekalian, itu terjadi pemurtadan. Banyak orang suku-suku Arab murtad. Mereka nggak mau lagi bayar zakat, mereka mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, ada yang mengikuti Aswad al-Unsi, banyak gitu kan. Dan pada saat pembebasan kota Mekah, orang ini masuk Islam ini. Orang ini masuk Islam, ya, Suhail bin Amr masuk Islam. Dan ternyata waktu itu Mekah pun sempat goncang. Banyak orang mulai mendakwakan lagi, ini Muhammad sudah mati, kita dulu ini Quraisy, kita begini, mau ngajak orang-orang untuk murtad. Tapi Suhail bin Amr sudah masuk Islam. Maka Suhail bin Amr pada saat itu dengan khutbahnya berhasil membuat satu kota Mekah semuanya tidak jadi murtad. Orang yang mau murtad tidak jadi murtad. Dan ini kata ulama, barulah ditangkap maksud Nabi SAW waktu itu, "Jangan hai Umar, giginya pun jangan jatuhkan." Gitu kan. Bukan cuma jangan bunuh, jangan jatuhkan gigi. Orang ini bisa punya manfaat satu waktu pada saat manusia butuhkan. Dan ternyata terjadi pada saat meninggalnya baginda Nabi SAW. Kita masuk sedikit teman-teman sekalian ke berita kemenangan muslimin pada saat tiba di Madinah. Tadi kan sudah sampai berita ke Mekah. Sekarang kita lihat bagaimana waktu tiba berita di Madinah. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah nanti kita lihat adalah salah satu sahabat yang mati syahid di perang Mu'tah, ya, pada saat melawan Romawi. Nabi SAW mengutus beliau, Abdullah bin Rawahah untuk masuk ke Madinah membawa berita gembira. Ini termasuk perintah ya. Kita setiap kali ada berita gembira teman-teman sekalian, sunnah Nabi SAW kita berlumba-lumba menyampaikan kepada orangnya. Sunnah Nabi SAW, dan sunnah juga orang yang membawa berita gembira kepada kita, kita berikan hadiah. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita dengar beritanya, misal anaknya lahir, dia masih di kantor, itu termasuk sunnah Nabi, teman-teman kita duluan sampaikan, "Oh saya dengar sudah melahirkan ini, selamat ya," misal. Nah itu termasuk baik. Atau orang punya prestasi dunia yang positif, dapat jabatan kerja, lulus kuliah, segala macam, itu adalah hal yang positif. Itu termasuk kita ucapkan selamat. Atau dia baru dapat anak dilahirkan, ini semua termasuk. Saat masuk kota Madinah, sahabat Nabi Abdullah ibn Rawaha menggunakan cara yang unik ini. Dia dengan ada satu orang lagi, tapi maaf saya sendiri di sini mungkin saya harus mencari kembali siapa nama temannya Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi utus 2 orang masuk ke Madinah. Tapi yang saya temukan sementara Abdullah bin Rawaha, dan ada 2 orang. Jadi 2 orang ini sepakat begitu masuk Madinah,
keduanya menggunakan cara yang unik. Mereka dua-dua teriak-teriak, telah terbunuh Abu Jahal fasik, telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah fasik, telah terbunuh Syaibah bin Rabi'ah yang fasik, telah terbunuh Uqbah bin Mu'aid fasik. Lalu mereka sebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Madinah tahu ini, pemuka-pemuka Quraisy. Jadi mereka nggak bilang, Alhamdulillah kita menang. Bukan bahasa itu. Mereka langsung masuk ke poin, pimpinannya Quraisy si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati, semua disebutkan. Gitu kan? Masyarakat Madinah heran dengan info itu, karena mereka tahu Nabi SAW bersama para sahabat keluar mengejar kafilah Abu Sufyan, bukan untuk perang ini. Dan orang-orang Madinah tidak tahu menahu kalau ada pasukan Mekah yang keluar, iya kan? Karena kan pasukan Mekah ditahu kapan? Waktu Nabi sudah tiba di lokasi Badr kan, baru ketahuan ada pasukan Quraisy, baru ketahuan kafilah Abu Sufyan lolos. Gitu. Tetapi kenapa berita tiba-tiba sampai kepada mereka terbunuh pemuka-pemuka Quraisy? Lalu masyarakat mulai kumpul. Tujuannya sebenarnya untuk mengajak mereka ngumpul. Setelah ngumpul, baru keduanya pembawa berita ini menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di kancah peperangan. Ya. Dan pada saat itu sampai anak-anak kecil pun ikut. Ya. Karena mereka teriak-teriak nih sambil jalan. Abu Jahal fasik wafat mati. Uqbah mati. Karena mereka ribut nih, teriak, keduanya memencarkan diri mengeliling, lalu ketemu di masjid Nabi SAW. Anak-anak kecil pada ikuti, teriak-teriak semua, Abu Jahal fasik mati, Uqbah mati, dan seterusnya gitu. Seperti itu dalam riwayat ya. Masyarakat pada saat itu terus saja bertanya kepada kedua orang ini sampai mereka menceritakan setelah berkumpul di depan masjid Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Orang-orang munafik, teman-teman sekalian, di Madinah, mereka kumpul segera dengan orang-orang Yahudi di Madinah, lalu mereka bilang, masa benar sih? Kita dengar berita, Quraisy keluar dengan pasukan, kita tahu jumlahnya, 1000 orang. Kita tahu jumlah Muhammad dan pasukannya, 300 orang sekian. Abu Sufyan lolos, kok bisa pasukan Quraisy kalah? Benar gak ini? Kita pastikan. Kemudian mereka berkata, demi Allah, kedua orang ini telah berbohong. Lalu mereka menyebarkan berita bahwa muslimin telah kalah, Muhammad telah terbunuh, dengan bukti tidak kembali ke Madinah. Dan kedua orang ini pembawa berita menunggangi untanya, dan berita kemenangan tersebut hanya untuk menenangkan kaum muslimin. Jadi waktu kedua orang ini masuk, Abdullah bin Rawah dengan temannya, ini mereka nunggangi unta Nabi, karena Nabi SAW bilang, pulang ke Madinah pakai unta saya ini. Tujuannya Nabi SAW untuk membuktikan memang ini utusan Nabi, bukan karang-karang. Tapi oleh Yahudi dan munafik dibalik. Mereka bilang, bohong nih dua orang ini, nggak benar. Lalu mereka nyebar di Madinah, ini berita bohong, nggak benar, bukan kemenangan. Buktinya Muhammad tidak bawa pulang ke Madinah, dan buktinya kedua orang ini pakai untahnya. Gitu. Seperti itulah. Salah satu orang munafik terus menebarkan berita sampai bertemu dengan salah satu sahabat yang jujur yang mengancamnya. Karena dia terus teriak-teriak, kata sahabat ini, kalau kau terus ngomong, saya penggal lehermu. Diancam si munafik tadi, gitu kan. Maka gara-gara itu, orang itu terdiam. Dan dia bilang, kalaupun Nabi SAW menahanmu, aku tetap izin untuk memenggal lehermu. Maka orang munafik itu pun akhirnya berhenti. Dia tidak sebarkan lagi berita. Sekarang kita masuk ke subbahasan lain, masuknya pasukan muslimin di Madinah. Nabi SAW lalu memasuki kota Madinah bersama para sahabat. Saat tiba, Nabi SAW lalu bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus dilakukan dengan para tawanan perang. Waktu itu kebetulan ada 60 tawanan perang Badr selain yang terbunuh. Dan ini yang ditawan ini adalah orang-orang, termasuk masih ada orang-orang kayahnya, prajurit-prajurit perangnya, gitu kan, penyair-penyairnya Quraisy. Maka Nabi SAW musyawarah, tanya Abu Bakar, bagaimana saran Abu Bakar? Ya Rasulullah, kerabat kita sama-sama Quraisy, kita maafin saja, supaya mereka tahu Islam itu penuh dengan kasih sayang. Tanya lagi si fulan, bagaimana? Ya, kita maafkan saja, tapi suruh mereka tebus ya Rasulullah. Nabi tanya 2-3 orang sahabat, tiba di Umar. Hai Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau pendapat saya, datangkan orang terdekat dari mereka di saya. Dari 60 orang ini siapa kerabat saya paling dekat, saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat, Abu Bakar suruh tebas lehernya, si fulan suruh tebas lehernya, dia harus bunuh kerabatnya sendiri. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Ini tegas ini kenapa? Ya Rasulullah, ada alasannya. Mereka ini ya Rasulullah keluar dari Mekah mau memerangi kita.
Untung kita diberikan kemenangan sama Allah. Kalau enggak, mereka sudah bunuh kita nih. Maka ini peperangan pertama kita dengan Quraisy ya Rasulullah. Tunjukkan ketegasan kita. Rupanya Nabi SAW waktu itu cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Sudahlah, kita maafin, gitu kan? Kita maafin, kemudian mereka boleh tebus tawanannya. Umar bin Khattab terima. Keesokan paginya teman-teman sekalian, pas menjelang subuh, Abu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid. Dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mereka biasa ketemu sebelum azan subuh nih. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena bagi Umar gak mungkin dua orang ini nangis kecuali ada masalahnya nih. Ini penting, Nabi dan Abu Bakar nangis ini berarti penting. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu. Kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kita selamat, maka kami semua akan binasa kecuali kamu. Umar menangis. Sambil menangis, lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8, ayat 67 sampai 68. 2 ayat turun waktu itu yang mendukung pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Artinya, tidak patut, kata Allah, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah, mestinya memang orang kafir jangan diharapkan tebusannya, gak usah tebus. Bunuh saja sudah tawanannya itu. Yang lolos sudah lolos, biarin aja. Betul seperti pendapat Umar gitu. Ya. Lalu turun ayat setelahnya 68-nya, laula kitabun, terjemahannya, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, kalau bukan karena Allah sudah takdirkan nih, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Ini suruh orang Quraisy tebus tawanannya nih, ini bisa mendatangkan azabnya Allah loh. Kalau bukan karena takdirnya Allah, ini keputusan nabinya, maka bisa datang masalah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau hukuman Allah datang sekarang, hai Umar, kami semua binasa kecuali engkau. Yang membuat Umar akhirnya menangis pada saat itu. Orang-orang Quraisy lalu kemudian setelah mendengar bahwasanya Nabi SAW mengirim berita boleh menebus kerabatnya, mereka berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka. Kecuali Abu Sufyan. Abu Sufyan punya beberapa kerabat, dia nggak mau tebus. Bahkan dia berusaha melarang masyarakat Mekah untuk membayar tebusan. Jangan bayar tebusan, jangan bayar tebusan. Tapi akhirnya orang-orang tidak bisa sabar, nggak ada yang mau ikuti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bukan raja Mekah, salah satu kepala suku saja. Kerabat mereka ditawan, mereka tebus bisa berkumpul lagi. Ada perempuan menebus suaminya, ada orang tua menebus anaknya, ada saudara menebus saudaranya. Dan tebusan ini Nabi SAW tidak tentukan. Dia bawa kurma, tebus saudaranya. Dia bawa dirham, tebus saudaranya. Yang penting tebus, gitu kan? Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang tidak ada yang mengikuti pendapat Abu Sufyan dan mereka segera pergi pada saat itu untuk menebus kerabat-kerabat mereka. Abu Sufyan karena gengsi, maka dia menarik lagi pernyataannya, maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan kehilangan anak dan hartaku untuk menebusnya. Maksudnya adalah, anak Abu Sufyan, di sini dalam riwayat dikatakan, ada sebagian riwayat menjelaskan, ada anaknya yang ikut perang Badr. Dia bilang, saya tidak mau anak saya hilang, saya juga tidak mau harta saya berikan. Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan. Jadi ternyata ada satu orang muslim datang, bukan dari penduduk Madinah, orang muslim yang tapi dia tahu ini muslim. Ditawan sama dia, sengaja ditawan, ya. Kemudian waktu ditawan teman-teman, ini disiksa. Dan ini pertama kali terjadi sejarah semenjak adanya kota Mekah. Itu orang umrah, orang ihram ditawan. Selama ini nggak pernah ada. Walaupun itu musuh, nggak boleh kalau lagi pakai baju ihram.
Masyarakat Mekah mengingatkan Abu Sufyan, bila engkau tidak melepaskan muslim yang sedang umrah yang engkau tawan, maka pasti tidak ada lagi orang yang mau datang haji atau umrah ke Mekah ini. Karena merasa tidak aman. Abu Sufyan menjawab, aku tidak peduli sampai muslimin melepaskan anakku. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan agar anak Abu Sufyan dibebaskan sebagai muslim, ya, sebagai tebusan muslim yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan. Termasuk kisah berhubungan dengan masalah Badr ini, teman-teman sekalian, adalah kisah Abul As. As bin Abul As. Siapa orang ini, teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Saya kasih buku nih. Ahsant. Nih, ambil dua sekalian. Menantu Nabi SAW. As bin Abi As. Ini menikah dengan siapa? Zainab. Mestinya ente jangan jawab lagi. Sini ada angkat tangan tadi, tapi sudah disebut. Baik. Anak mantu Nabi SAW, Nabi kan punya 4 anak perempuan, ya. 4 anak perempuan. Siapa yang mau sebutin? Hah? Hah? Baik, bagus, ahsan. Nih, sebutin 4. Siapa yang tahu anak laki Nabi SAW? Hah? Abdullah dan ahsan. Hah? Kasih buku. Baik. As bin Abil As ini, teman-teman sekalian, anak mantu Nabi SAW. Siapa dia? Dia adalah suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, Zainab nikah sama As bin Abil As ini. Waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Zainab mengakui ayahnya sebagai Nabi. Tapi As tidak mau ngakuin ini. Dia nggak mau ngakuin Nabi SAW mertuanya sebagai Nabi. Maka yang terjadi, Nabi SAW pisahkan. Dan ini hukum syar'inya begitu, ya. Jadi kalau ada seorang wanita masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, ini hukum syar'i nggak boleh kumpul. Tapi tidak dianggap cerai. Nggak dianggap cerai. Karena kalau laki-laki itu syahadat juga, mereka langsung bisa kumpul, dianggap suami istri sah. Dan orang yang sudah menikah dengan cara agamanya pun sebelum Islam, kalau dia masuk Islam dianggap sah pernikahannya. Islam sudah menganggap sah pernikahan mereka. Kalau memang dia sudah pernah menikah walaupun dengan caranya dulu, gitu kan. As bin Abil As, teman-teman sekalian, ini ikut dalam perang Badr bersama orang-orang Quraisy. Jadi anak mantu Nabi ikut berperang memerangi mertuanya nih. Dia termasuk salah satu tawanan di perang Badr. Waktu dia tiba di Madinah, dibawa oleh Nabi SAW dan pasukan muslimin, maka dia sempat mengirim kepada Zainab surat, meminta agar Zainab melindunginya. Jadi waktu itu belum cerai ini, karena kalau Zainab belum menikah sama laki-laki muslim yang lain. Ini dalam keadaan kafir. Kalau ini syahadat bisa kumpul kembali. Zainab memang masih berharap suaminya bisa dapat hidayah. Maka Rasulullah kirim surat, hai Zainab, ingatlah kebaikan antara kita suami istri, lindungi saya supaya jangan sampai, karena orang tawanan bisa dibunuh setiap saat, nggak jelas statusnya, bisa ditebus, bisa dibunuh. Maka kata Zainab, baiklah, kirim surat kembali, baiklah, gitu kan. Maka Zainab selepas sholat subuh radhiyallahu anha, beliau berdiri lalu mengatakan, aku telah melindungi Abul As, As bin Abul As, gitu kan. Nabi SAW balik kepada para sahabat, ada yang tahu ceritanya nih? Mereka bilang tidak tahu ya Rasulullah. Itu anak anda Zainab melindungi suaminya. Lalu yang membuat Nabi SAW saat itu tersentuh karena Zainab mengirim kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Zainab waktu pernikahannya. Dikirim di hadapan Nabi SAW. Lalu utusannya Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ini Zainab utus sebagai tebusannya Abul As. Jadi lepaskan saya dia ke Mekah. Dia mau Islam, tidak mau Islam terserah dia. Tapi dia minimal jadi suami saya dulu. Gitu kan? Seperti itulah. Waktu Nabi SAW itu Nabi sempat menangis, mengingat Khadijah. Karena ini perhiasan Khadijah yang sangat disukai, lalu dikasih hadiah di pernikahannya Zainab. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin, lepaskanlah. Saya serahkan kepada kalian, saya nggak usah ikut-ikutan, kata Nabi SAW kepada para sahabat. Maka mereka mengatakan, kami membebaskannya ya Rasulullah karena anda. Dan tebusannya nggak usah dikasih.
Maksudnya tidak usah diambil, dikembalikan kepada Zainab kembali. Karena itu nilainya mahal. Kalung itu sangat mahal dari Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itu teman-teman sekalian, Abul As tersentuh dengan itu. Melihat bagaimana perilaku para sahabat. Waktu dia ditawan, dia lihat sahabat pergi masjid sholat, dia dengarkan ayat Al-Quran. Selama ini dia cuma ikut-ikutan sama orang Quraisy, dia nggak paham ini. Rupanya Islam tersentuh dalam hatinya. Tersentuh waktu itu. Maka waktu ditebus sama Zainab, lebih tersentuh lagi. Ya gitu. Kemudian tebusan Zainab nggak diterima oleh Nabi SAW. Dikembalikan kepada Zainab. Berarti Abul As dibebaskan tanpa tebusan. Sementara yang lain semua pakai tebusan. Gitu kan. Maka gara-gara itu tersentuh masuk Islam. Dia pun kembali ke Mekah. Dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang-orang Mekah. Lalu dia mengatakan dengan sangat jelas di dekat Ka'bah, wahai masyarakat Mekah Quraisy, ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu kemudian dia pergi ke Madinah, tinggal bersama istrinya. Dan Nabi SAW kumpulkan kembali dengan Zainab. Ini juga ada hukum syar'i di situ tentunya. Kita masuk lagi teman-teman sekalian di kedudukan syuhada Badr, kaum muslimin yang sudah meninggal mati syahid di situ. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dan bertanya, bagaimana kalian menilai syuhada Badr yang sempat mati syahid di Badr? Bagaimana kedudukannya di sisi kalian? Kata Nabi SAW, mereka yang terbaik di antara kami, orang-orang yang luar biasa, karena Allah sudah jamin bagi mereka surga. Kata Jibril alaihissalam, begitu pula yang terbaik dari malaikat yang sempat Allah hadirkan di Badr. Gara-gara posisi Badar itu, malaikat-malaikat yang hadir pun Allah berikan kedudukan. Ini semua teman-teman disebabkan karena Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha suci, maha mulia, telah menamakan perang Badar dengan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Memang Allah sengaja menjadikan perang Badar terjadi, sebagaimana sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Yang saya bilang ini tanda kutip ada rekayasa Allah langsung. Tidak ada janjian. Kalau janjian tidak akan terjadi peperangan, karena ini perang pertama. Jiwa masih belum berani untuk melakukannya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 41. Tentu perang Badar kebanyakan di surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanintum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul. Fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billah. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang dari ghanimah yang tertinggal di medan perang dari musuh-musuh, ya, tentu yang diperoleh dengan kekuatan perang, terjadi kontak fisik, namanya ghanimah. Kalau yang terjadi penyerangan tanpa kontak fisik, musuh menyerah akhirnya, tanpa peperangan, namanya fai. Jadi berbeda istilah ya. Di sini disebutkan, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, baik itu ghanimah atau fai, dengan peperangan atau bukan dengan peperangan, maka sesungguhnya seperlimahnya dikeluarkan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil atau orang terputus jalan. Ya. Ini maksudnya kalau ada ghanimah dikumpul semua, nilainya berapa, seperlimanya dikeluarkan untuk sedekah di jalan Allah ini. Di sini tentu ulama membahas panjang lebar tentang masalah ghanimah seperlima itu dibagi kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kerabat Rasul di sini masuk adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya. Kemudian juga dibagi kepada anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 dari ghanimah dibagikan kepada orang-orang yang ikut bertempur. Jadi misal ghanimah yang terkumpul 1 miliar dibagi 5, berarti 200 juta, 200 juta, 200 juta gitu kan. 200 jutanya ini dikeluarkan. Di antara yang memiliki hak di situ adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kan sekarang sudah meninggal. Maka ini juga yang punya hak adalah kerabat beliau SAW dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini punya hak untuk mendapatkan bagian dari ghanimah peperangan. Kemudian juga yang mendapatkan adalah anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang terputus jalan.
Kata Allah SWT dalam ayatnya, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Maksudnya yang turun kepada Muhammad SAW adalah Al-Quran, kemudian juga turunnya para malaikat. Dan hari Furqan, maksudnya adalah hari yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu yang disebutkan namanya Perang Badr. Yaitu di mana hari bertemunya dua pasukan yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke kematian Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kita review kembali masuk ke kancah peperangan. Jadi waktu tadi kakinya ditebas oleh Mu'adz dan Auf Ibn Afra. Maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh. Rupanya orang-orang meninggalkan dia. Sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan. Mereka mau berusaha obati nggak bisa karena darahnya ngucur terlalu banyak. Sementara pasukan kocar kacir, maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri. Maka Abu Jahal tinggal sendirian waktu itu. Berumuran darah semua, tidak bisa jalan lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memerintahkan cari Abu Jahal. Ada di kancah peperangan orang itu. Gitu kan? Maka para sahabat menyebar mengejar, mencarinya. Abu Jahal dicari di korban-korban. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, tadi yang kita ceritakan postur tubuhnya sangat kecil. Dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah. Orangnya sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk gembalakan kambingnya orang. Radhiyallahu anhu. Tapi itu Islam tidak lihat, Islam lihat keimanannya. Abdullah bin Mas'ud adalah ulama yang muslimin setelah masuk Islam, gitu kan. Abu Jahal salah satu orang yang suka menyewa jasanya Abdullah bin Mas'ud dulu di Mekah. Suruh gembala-gembalan kambing, bayar, gitu kan. Maka Abdullah bin Mas'ud ikut mencari dan dia menemukan Abu Jahal dalam keadaan sudah setengah sadar. Udah darah semuanya, udah nggak bisa, lemas sekali. Saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahal yang tidak jelas melihat Abdullah berkata, kemenangan di pihak siapa? Dia masih tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia nggak tahu nih kalau orang Quraisy kalah gitu. Abdullah bilang, pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah. Abu Jahal bilang, tidak masalah. Apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya? Artinya, walaupun kami kalah, saya juga mati, tetap saya mulia. Karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri, bukan orang lain. Pernyataan ini, sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan. Kalimat ini bentuk kesombongan. Dalam bahasa Arab, bisa dibayangkan saat dia mau mati pun dia masih bisa sombong orang ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud lalu menaiki dadanya Abu Jahal. Karena Abu Jahal orangnya besar, Abu Mas'ud kecil, naik di dadanya, duduk, gitu kan. Dan tujuannya ingin memenggal kepalanya Abu Jahal. Ini mau ditembas nih, bawa ke Nabi, ya Rasulullah ini orangnya, gitu. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud, sudah dekat kelihatan. Ini penggembala kambing saya dulu di Mekah ini. Maka dia berkata pada Abdullah, bukankah kamu dahulu yang mengembalakan kambing-kambing kami? Abdullah menjawab, iya benar. Abu Jahal bilang, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang tidak sederajat denganmu wahai penggembala kambing. Jadi sebenarnya ulama bilang, perkataan ini mirip begini, sungguh engkau telah menaiki gunung, perkataan Abu Jahal begini, maaf. Dia bilang, sungguh kamu sedang berada di atas gunung yang kekar wahai penggembala kambing. Perkataannya maknanya begini, sungguh kau sudah melampaui perbuatanmu, naik di dadaku, sementara aku di atasan, seperti itulah. Ya. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi, langsung memenggal kepala Abu Jahal dan menarik dari rambutnya dan membawa kepalanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW sempat waktu itu bertanya-tanya, ya, siapa ini? Karena penuh dengan darah, rambutnya ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuh Allah wahai utusan Allah. Ini Abu Jahal, gitu kan. Nabi SAW berkata, demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Apakah ini benar? Dia Abu Jahal, mati sudah? Kata Abdullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ia. Ini adalah Abu Jahal. Saya sendiri yang menebas lehernya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya, sungguh orang ini Fir'aunnya umat ini. Sungguh orang ini adalah Fir'aunnya umat ini. Makanya dapat julukan Fir'aunnya umat ini. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud.
Itu tadi akhir hidupnya Fir'aun yang Madinah adalah Abu Jahal. Beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud kena dekat sekali nih. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Yang pertama adalah ada proses pembebasan tawanan dulu. Kejadian ini terjadi antara perang Badar dan Uhud, kan? Orang-orang Mekah terus membebaskan tawanan perang. Namun terdapat beberapa orang yang tidak ada yang menebus mereka. Di antaranya ada nama yang pertama Safih bin Abi Rufa'ah. Ia berkata pada Nabi SAW, aku memiliki harta, maksudnya di Mekah, dan tidak ada kerabatku yang datang membebaskanku, maka izinkan aku kembali ke Mekah, lalu aku akan membayar kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, pergi, silahkan. Mau dia bohong, enggak, itu bukan urusan kita. Tapi dia mohon, Nabi SAW toleransi, silahkan pulang. Yang kedua, Abu Azzah atau Amr bin Abdillah. Orang ini memiliki banyak anak perempuan dan ia memiliki dan tidak memiliki harta. Maka Nabi SAW membebaskannya tetapi dengan janji darinya kalau dia tidak akan pernah memerangi Nabi SAW juga muslimin. Nabi tahu orang ini ya hartanya tidak ada, tidak mungkin ada yang tebus, dan semua di Mekah kerabatnya cuma anak perempuannya. Istrinya pun sudah meninggal. Anaknya kalau nggak salah ada 7 atau 8 semuanya perempuan. Maka Nabi SAW kena tahu bebaskan dia. Tapi janji, nggak boleh ikut-ikut lagi kalau ada peperangan, menyerang muslimin jangan ikut. Dia bilang baik, saya janji, dibebaskan. Ternyata, ya di salah satu peperangan setelah itu dia terlibat dan dia tertawan lagi. Pada saat Nabi SAW melihatnya, ya, kata dia ya, kalau kalian melepaskanku maka aku janji tidak akan memerangi kalian lagi. Kata Nabi SAW, tidak mungkin dan tidak pantas orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Pernah dengar hadis ini ya? Baik, sebab disebutkannya justru karena kejadian orang ini. Dia menjanjikan 2 kali, namanya Amr bin Abdillah. Ini sababul wurud hadis. Kalau Al-Quran kan ada sababun nuzulnya. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dia dibunuh. Ya. Kemudian ada juga anaknya Abu Sufyan yang ditebus dengan tawanan seorang muslim yang ditawan oleh Abu Sufyan pada saat tadi umrah. Tapi ini tidak disebutkan oleh buku-buku sejarah siapa yang ditawan ini. Karena anak Abu Sufyan cukup banyak. Tapi akhirnya dibebaskan ke Mekah. Ini kejadian pertama antara perang Badar dan perang Uhud. Sekarang kita masuk kejadian kedua, ada Ghazwat Bani Sulaim dan Ghazwat Suwaik. Ghazwah, saya pernah jelaskan teman-teman, kalau peperangan dihadiri oleh Nabi SAW dikatakan The Ghazwah namanya. Peperangan dihadiri Nabi SAW namanya Ghazwah. Kalau peperangan tidak dihadiri Nabi SAW namanya Ma'rakah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau pasukan kecil untuk menyerang, mengintai, menakut-nakuti musuh namanya Sariyah. Ya. Waktu itu Abu Sufyan bersumpah setelah kekalahan musyrikin Mekah di Badar bahwa ia tidak akan mandi janabah sampai ia memerangi muslimin. Maksudnya adalah dia mau gauli istrinya, habis itu dia tidak mau mandi janabah sampai dia nyerang muslimin, baru dia kembali lagi, nanti dia mandi setelah itu. Seperti itulah sumpah dia pada saat itu. Maka ia pun berhasil mengumpulkan 200 orang yang kerabatnya ada yang jadi korban di Badar, lalu kemudian mereka berkumpul, lalu segera mereka menuju ke Madinah. Sampai tiba di sekitar Madinah, kaum muslimin tidak tahu kalau Abu Sufyan ini datang. Lalu Abu Sufyan menyurati kaum Yahudi di Madinah agar mendukung dari dalam kota. Yang pertama ia surati dari kaum Yahudi adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Ya, ini sebenarnya kalau dia hidup, dia mertua Nabi ini. Tapi dia mati terbunuh. Huyai bin Akhtab ini nanti terbunuh di perang Quraidah, Bani Quraidah. Nanti kita jelaskan masalah itu. Tapi dia salah satu pimpinan suku Yahudi di Madinah. Yang pada saat itu spontan menolak dan berkata, tidak, aku takut pada Muhammad, tidak mau dukung. Apalagi pasukanmu cuma 200 orang. 1000 aja di Badar dikalahin, apalagi 200 gitu. Dan mau nyerang Madinah, lebih kuat lagi muslimin, gak mungkin. Abu Sufyan lalu menyurati Salam bin Mushkim, salah satu pimpinan Yahudi, ini juga nanti kita akan bahas, dia akan terbunuh di perang Khaybar. Pada saat itu Salam bin Mushkim mendukung Abu Sufyan. Dia mengatakan, baiklah, saya akan coba mencari tahu informasi tentang tempat senjata kaum muslimin dan kekuatan mereka, dan dari pintu mana kamu bisa masuk. Saat sebagian muslimin sedang lalai di perbatasan Madinah, Abu Sufyan rupanya tidak mau sabar menunggu beritanya Salam bin Mushkim.
Maka dia lihat ada muslimin punya perkebunan kurma di luar Madinah, keluar dari pintu gerbangnya Madinah. Keluar, ada yang mengembalakan kambing di luar. Karena dia tidak sabar, maka dia menyerang itu. Dia kan tadi janji, dia tidak mau mandi janabah sampai dia menyerang muslimin. Yang penting serang saja. Mau kalah, mau menang, pokoknya nyerang. Nunjukkan kepada orang Mekah kalau dia bisa menyerang Madinah. Karena orang Mekah sudah putus asa. Nggak ada lagi yang mau nyerang Madinah waktu itu. Maka pada saat itu Abu Sufyan menyerang beberapa pemilik-pemilik kebun kurma yang di pinggir, di luar gerbang Madinah, dan juga para pengembala. Karena jumlah mereka sedikit, akhirnya mereka berhasil dibunuh oleh Abu Sufyan, dan salah satu dari orang tersebut, beberapa orang tersebut selamat, tapi yang dibunuh satu orang oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan mengambil miliknya orang muslim itu, pedangnya, ya, alat-alat cangkulnya segala macam diambil, dibawa ke Mekah. Pada saat berita tersebut didengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW segera membentuk pasukan dan mengejar Abu Sufyan dengan pasukannya tadi. Pengejaran tersebut dipimpin langsung oleh Nabi SAW, dan ini disebut dengan Ghazwah, karena Nabi ikut sendiri ya. Dan dikatakan Ghazwah Bani Sulaim dan atau Ghazwah Suwaik. Tadi mungkin saya keliru mengucapkan di awal, jadi bukan dua peperangan tapi satu, Ghazwah Bani Sulaim atau Ghazwah Suwaik. Sebabnya dikatakan ini kenapa? Karena nama kurma yang banyak dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu adalah nama kurma yang dikenal dengan nama Suwaik. Dan mereka makan kurma, lalu bijinya dibuang-buangin. Nah, karena Abu Sufyan waktu lari dikejar, banyak biji kurmanya Suwaik, maka diistilahkan dengan Ghazwat Suwaik. Karena kurma-kurma tersebut menjadi beban bagi Abu Sufyan dan pasukannya, maka untuk melarikan diri ke Mekah, maka mereka melepaskan itu. Mereka hanya melepas banyak berkeranjang-keranjang dengan unta-untanya dilepas pinggir jalan, sehingga muslimin menjadikannya sebagai ghanimah. Dan akhirnya Abu Sufyan berhasil lolos ke Mekah, dan Nabi SAW kembali ke Madinah karena sudah jauh jaraknya. Di antara kejadian besar yang terjadi adalah antara Badr dan Uhud adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Di saat itu terjadi pernikahan di akhir tahun 2 Hijriah. Juga yang terjadi hal yang besar berhubungan dengan rumah tangga Nabi SAW adalah meninggalnya istri Uthman bin Affan, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pada saat itu meninggal. Dan kita sudah pernah jelaskan pada awal peperangan Badr, kenapa alasannya Uthman tidak ikut perang Badr. Dan waktu pulang, Nabi SAW mengatakan Uthman termasuk orang yang mendapatkan pahala Badr dan juga mendapatkan ghanimah Badr. Karena dia tadinya sudah bersiapkan untuk perang, dia juga sempat biayai perang Badr. Ya, dia sempat biayai pasukan yang Nabi kirim tadi untuk menyerang kafilahnya Abu Sufyan. Tapi karena istrinya sakit, maka Nabi bilang kau harus jaga Ruqayyah. Jadi dia bukan cuma sekedar jaga istrinya, tapi memang menjalankan perintah Nabi SAW, dan Ruqayyah meninggal pada saat itu. Itu kejadian keempat. Kejadian kelima, terjadinya Ghazwat Ghatafan. Dan Ghatafan adalah satu suku yang besar di pinggiran Jazirah Arab, yang pada saat itu memang mereka bersiap-siap menyerang Madinah. Maka Nabi SAW menyerang mereka lebih dahulu, tepatnya terjadi di awal tahun 3 Hijriah. Dari ini rentetan ini semua sampai terjadi perang Badr ya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi. Badr terjadi di Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Bani Sulaim atau Suwaik tadi terjadi di Syawal. Jadi beberapa hari saja, bulan depannya setelah perang Badr terjadi ini. Zulqa'dah sampai Muharram tidak ada peperangan, dan bulan Safar pada saat itu di tahun 3 Hijriah Nabi SAW menyerang Ghatafan. Suku Ghatafan suku yang besar. Mereka punya personil perang 10.000 orang. Nanti akan kita bahas panjang lebar di perang Khaybar, bagaimana mereka mendukung Yahudi. Ghatafan saat mendengar penyerangan Nabi SAW, mereka melarikan diri ke gunung karena belum siap untuk berperang dan masih takut dengan Nabi SAW setelah mendengar kalau Quraisy dengan 1.000 orang dikalahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW lalu berkemah di dekat mata air yang dikenal dengan Dhi Amr. Mata air Dhi Amr. Oleh karena itu peperangan juga disebutkan dengan Ghazwat Dhi Amr. Bisa Ghazwat Dhi Amr atau bisa Ghazwat
Ghatafan. Nabi SAW berkemah di lokasi tersebut untuk menunjukkan kekuatan muslimin bahwa Islam sudah ekspansi sampai ke wilayah Najd, dan Najd adalah wilayah utaranya Jazirah Arab. Dan suku Ghatafan tidak berani menghadapi Nabi SAW. Tentu pada saat itu tidak terjadi konteks peperangan, hanya saja kejadian kecil, ada yang terjadi kejadian kecil di sini. Waktu Nabi SAW sering kali kalau lagi musuh tidak ada atau nunggu musuh, beliau sering menyendiri. Nabi SAW suka menyendiri, baik di kemahnya, di bawah pohon, dan beliau tidak suka kalau ada yang jaga. Nabi SAW tidak suka dijaga, gitu kan? Nabi SAW duduk, kalau ada sahabat yang duduk temani disilakan, tapi beliau lebih suka menyendiri. Pada saat Nabi SAW lagi nunggu di sekitar mata air Zi Amr tadi, di tempatnya suku Ghatafan ini, rupanya suku Ghatafan kan sembunyi di atas gunung, dan di atas gunung susah untuk diserang, karena kalau diserang di atas gunung mereka bisa lempar anak panah mengalahkan muslimin. Nabi SAW nunggu di bawah, tapi mereka tidak turun. Pada saat Nabi SAW sedang sendirian di kemah dan pintu kemahnya terbuka, rupanya ada orang-orang suku Ghatafan melihat dari atas gunung, dan mereka mengatakan, sungguh tidak ada kesempatan membunuh Muhammad kecuali saat ini. Siapa yang siap membunuhnya? Kemahnya terbuka, teman-temannya lagi berserakan, tidak ada yang temanin, dia sendirian. Maka ada satu orang prajurit Ghatafan namanya Dathur bin Harith. Dathur bin Harith. Orang ini mengatakan, saya akan melakukannya. Maka dia pun turun menyelinap di antara pasukan muslimin, dan pada saat itu Nabi SAW lagi tertidur. Tiba-tiba dengan kelelahan tertentu, Dathur bin Harith tanpa diketahui oleh muslimin sudah ada dalam kemah Nabi SAW, dan luar biasanya dia sudah berada di atas kepala Nabi SAW dan sudah henuskan pedangnya dan diletakkan di leher Nabi SAW. Orang ini sudah di situ, di kemah Nabi. Sahabat pun kalau mau tolong, bagaimana caranya mau tolong ini? Sudah susah. Dia bilang apa? Sahabat ngurumun dekat kemah, sudah lihat orang ini. Kata dia, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku, hai Muhammad? Ini sekarang ini, pedang sudah di lehermu, tinggal aku iris mati nih. Tinggal tusuk mati, gitu kan? Sementara aku pasti akan membunuhmu. Maka Nabi SAW dengan sangat tenang dan penuh keyakinan mengucapkan satu kalimat, Allah. Kalimat itu saja. Tiba-tiba dengar kalimat Allah, dengan hikmah Allah, Dathur bin Harith ini terdorong ke belakang. Tiba-tiba terdorong, ya entah bagaimana terjadi. Yang jelas kemudian dia terjatuh dan pedangnya jatuh. Dengan sangat cepat Nabi SAW berdiri, megang pedang lalu menaruh di lehernya Dathur. Lalu kata Nabi SAW kepada Dathur, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku sekarang? Maka Dathur berkata, tidak ada. Perdamaian hai Muhammad, perdamaian. Damai. Maka pada saat Dathur balik ke kaumnya, Nabi lepaskan, sudah lepas. Bayangkan ya, Nabi sudah mau dibunuh loh ini. Nabi masih biarkan, sudah pergi aja. Dia pergi. Lalu kemudian karena dia bilang damai ya. Kalau dia juga sombong disebutin nama patung, mungkin Nabi sudah tebas. Maka di sini Dathur waktu pulang ke kaumnya ditanya oleh kaumnya, ada apa? Ya, kenapa kamu bagaimana ceritanya? Dia bilang saya begini, saya begitu. Dan pada saat Muhammad menyebutkan nama Allah, tiba-tiba saya merasa ada yang mendorongku dengan sangat keras. Dan aku tidak tahu apa, aku tidak bisa lihat. Dan Muhammad memiliki kelebihan yang luar biasa sampai dia bisa membalikan keadaan. Maka aku pun menyerah. Dan perlu teman-teman tahu, ternyata Dathur bin Harith ini dianggap oleh suku Ghatafan adalah prajurit terhebatnya. Berarti dengan perilaku ini, yang lainnya pasti tidak mampu lagi. Yang ini aja nggak mampu, apalagi yang lainnya. Gara-gara itu juga dengan hikmah, kata para ulama, hikmah Allah SWT, mereka tidak berani turun menyerang Nabi SAW. Andai saja Dathur dengan hikmah Allah berhasil melukai Nabi misalnya, atau berhasil duel dengan Nabi, tidak terjadi perilaku seperti tadi, maka mungkin mereka punya keberanian untuk menyerang Nabi SAW. Karena perlu diketahui, saya sudah bilang tadi, Ghatafan teman-teman punya 10.000 orang personel perang, semuanya bisa berkuda. Kalau dikatakan personel berkuda ini teman-teman bisa menyerang di atas kuda, memanah dari atas kuda, melempar tombak, bisa menyerang kuda. Kudanya juga dilatih bisa menyerang musuh. Jadi luar biasa ini. Tapi dengan hikmah Allah terjadi begitu. Setelah itu tentu Nabi SAW lihat sudah berhari-hari mereka tidak turun. Lalu si Dathur ini membawa berita, kami damai, kami damai. Semua sukunya juga siap damai, dikirimlah surat. Ya Muhammad, kami damai. Lalu Nabi SAW pun pulang ke Madinah. Terjadi juga setelahnya Ghazwa Furq, namanya Ghazwat Furq, di wilayah selatan Madinah, tepatnya di wilayah Najran. Najran ini mayoritasnya orang-orang Nasrani, kan?
di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu. Pada bulan Rabiul Awal, tadi bulan Safar terjadi penyerangan suku Ghatafan, tahun 3 Hijriah. Bulan Rabiul Awal, sebulan setelahnya, Nabi SAW menuju ke Furq untuk menghalangi kafilah Quraisy lagi, tapi misi ini belum berhasil karena kafilah berhasil lolos. Kemudian terjadi juga Ghazwa Bani Qainuqa, Ghazwat Bani Qainuqa, ya. Dan Ghazwa Bani Qainuqa ini adalah orang-orang Yahudi tentunya, ya, kaum Yahudi yang memang ada pada saat itu teman-teman sekalian di Madinah. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Pernah kita jelaskan ini. Ya. Suku Yahudi ini ada 3. Siapa yang bisa sebutkan? Jangan, yang lain. 3 suku Yahudi. Allah. Baik, ahsant. Ini pentingnya majelis ilmu harus hafal ini, ya. Jangan cuma masuk sini keluar sini, tutup yang ini. Biar dia tinggal di dalam. Jadi 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Sering kita ulang ini. Dan ini perlu diketahui teman-teman karena mereka yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Dan setelah itu banyak Yahudi sekarang menyebar dari 3 suku ini. Seluruh dunia, kebanyakan dari mereka. Gitu kan? Baik. Suku Yahudi ini 3-3-nya diusir dari Madinah. Dan mereka nanti menuju ke Khaybar, lalu mereka diusir dari Khaybar, keluar dari Jazirah Arab di zaman Umar bin Khattab. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar semua masalah itu. Dan jelas, mereka dikeluarkan dari Madinah karena ada sebabnya. Selama orang kafir di wilayah Muslim tidak buat masalah, tidak akan diganggu. Dan itu subhanallah sudah menjadi sebuah sorotan mata di dunia ini. Semua orang tahu. Kalau negara itu mayoritas Muslim, non-Muslimnya tidak diganggu. Kalau kita balik, Muslim yang minoritas sudah umum kalau ditindas. Gitu kan? Itu subhanallah terbukti dalam fakta sejarah. Ini juga terlihat di depan mata. Orang-orang Yahudi di Madinah selama tidak buat masalah, Nabi SAW tidak ganggu sama sekali. Termasuk tadi ada Salam bin Mushkim, pimpinan mereka, yang mau coba bantu Abu Sufyan. Nabi tahu, tapi Nabi tidak hukum karena Abu Sufyan tidak berhasil masuk. Kalau berhasil masuk baru dihukum, gitu loh. Suku Qainuqa ini teman-teman sekalian salah satu suku Yahudi yang pertama yang diusir, ya, suku pertama Yahudi yang diusir oleh Nabi SAW. Ada sebabnya. Kalau saya ibaratkan meja ini kota Madinah, yang saya sedang di depan saya meja ini, ada benteng Madinah mengelilingi kota Madinah, tembok yang tinggi dan ada pintu gerbangnya dari muka dan belakang, biasa dibuka di waktu tertentu, pagi, malam ditutup. Di dalam kota Madinah teman-teman, setiap suku juga punya benteng-benteng. Setiap suku juga punya benteng. Ini ada benteng, ada benteng. Termasuk 3 suku Yahudi itu punya benteng. Qainuqa punya benteng sendiri. Di dalam benteng mereka ini teman-teman, semua rumah sukunya, satu sukunya, dalam ada pasar, ada sumur, ada peternakan, ada luar biasa. Seperti satu kota. Kota di dalam kota gitu. Gitu kan? Jadi semua begini. Jadi musuh-musuh pun tidak bisa menyerang mereka. Seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mengepung benteng-benteng mereka. Suku Qainuqa ini dan suku-suku yang lain, kalau pagi mereka buka pintu gerbangnya untuk memberikan kesempatan orang kalau mau belanja di pasar. Rupanya ada satu orang muslimah, sahabiat Nabi, masuk ke toko emas. Punya salah satu anak muda Yahudi Qainuqa. Rupanya wanita ini bercadar mau beli emas. Gitu. Digodai oleh penjaga toko ini, yang pemilik toko orang Yahudi. Suruh buka cadarnya, dirayu-rayu. Sahabatnya ini tidak layani. Waktu dia lihat godaan ini mengganggu dia dan sahabat ini mau keluar, rupanya dengan sangat lihai si Yahudi ini, dia mencantolkan, dia mengejar dari belakang, dia mencantolkan besi tajam, ya, besi yang tajam kayak kail, yang akhirnya waktu sahabat ini jalan, sobek bajunya. Dan karena dia tidak tahu kalau itu terpasang, maka sobek dari bawah sampai ke atas bajunya, sobek, kelihatan auratnya. Gitu kan? Lalu pemilik toko ini sama teman-temannya tertawakan sambil lihat auratnya. Lewat satu orang sahabat Nabi laki-laki, kemudian sahabat ini lihat si Yahudi tadi. Dia tahu ini pemilik tokonya siapa. Dia juga kebetulan mau belanja di pasar itu. Dia bawa pedang. Dia datangin, dia lihat muslimin, ditanya kenapa ini orang memalukan saya. Ditebas sama si muslim. Pemilik tokonya dibunuh. Orang-orang pasar Yahudi kena lihat ini lagi dibunuh, maka mereka pun mengeroyoki si muslim. Waktu dikeroyoki si muslim tadi teman-teman sekalian, sahabat tadi sempat lari pulang.
berusaha menutup bajunya yang sudah sobek tadi, kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ceritanya begini. Karena wanita ini terpercaya di tengah-tengah Nabi, di tengah muslimin, dan Nabi SAW tahu siapa dia, maka Nabi tidak pakai banyak tanya, langsung saja Nabi SAW mengepung, membentuk pasukan mengepung Qainuqa. Dan pada saat itu teman-teman perlu kita tahu ya, Qainuqa itu waktu itu di bentengnya memiliki 700 orang personel perang. Ini tentara yang sudah dilatih militer, 700 orang, dan mereka bersenjata lengkap. Mereka juga memiliki benteng yang sangat kokoh di Madinah. Di dalam benteng tersebut semuanya ada sumur, pasar, perkebunan, peternakan, dan cukup untuk memberikan mereka kehidupan kalaupun ada musuh sedang mengepung mereka 1 bulan atau 2 bulan mereka tidak apa-apa nggak keluar. Semuanya ada. Gitu. Qainuqa waktu mengetahui Nabi SAW mengepung mereka, cukup kebutuhan itu 1 tahun ya, bukan 1 bulan, 1 tahun. Di riwayat mengatakan begitu. Waktu Nabi SAW mengepung Qainuqa dan meminta, Nabi minta yang membunuh sahabat tadi, muslim tadi, semua yang ikut partisipasi membunuhnya di pasar, serahkan kepada kami. Itu saja. Kalau enggak kami akan serang benteng ini. Rupanya mereka dengan sombong, mereka mengatakan dari atas benteng mereka, hai Muhammad, apa kau pikir kami takut? Apa kau pikir kami seperti Quraisy yang bisa kau kalahkan begitu saja? Lalu kemudian mereka mengatakan, bila kau mau memerangi kami, kami pasti akan melawanmu. Nabi SAW dapat tantangan begini, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Allah tunjukkan kalau Qainuqa memang ini harus diperangi, dan Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 12 sampai ayat 13. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha wal inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Maksudnya di sini Nabi SAW disuruh bilang kepada suku Qainuqa, kalian nantang perang, ini ayat-ayat turun. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalian pasti akan dikalahkan. Ini pasti akan diserang, kalian akan kalah. Itu janji Allah. Dan kalian akan digiring ke neraka jahanam. Bagi yang mati dalam peperangan ini akan digiring ke neraka jahanam, gitu kan? Dan itu seburuk-buruk tempat. Ayat 13-nya, sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian, ya, orang-orang beriman, tentang 2 golongan yang saling bertempur. Maksudnya adalah antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah di perang Badr. Segolongan berperang, ya. Jadi di sini disuruh katakan, hai manusia, maaf tadi saya bilang orang beriman. Jadi Allah mengatakan, hai orang-orang Yahudi, seperti itulah. Hai orang-orang kafir, kalian tahu loh tentang kisah bertemunya antara 2 pasukan di jalan Allah. Yang satu golongan yang berperang jalan Allah, dan yang lain kafir. Dan orang kafir itu, orang-orang musyrik Mekah, melihat pasukan muslimin 2 kali lipat jumlahnya dengan penglihatan mata mereka. Allah menguatkan dengan pasukannya siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki atau mempunyai mata hati. Setelah terkepung selama 15 hari, akhirnya Bani Qainuqa meminta perdamaian. Padahal mereka sangat kuat, mereka bisa bertahan setahun tidak keluar. Tapi Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka dengan beberapa kali menyurati Nabi SAW. Tapi Nabi selalu menolak. Nabi tetap akan memerangi. Sampai akhirnya Nabi SAW mensyaratkan, kalau mau, maka kalian harus tunduk dengan hukumku. Terserah, aku mau lakukan apa saja pada kalian. Subhanallah, karena takutnya mereka, akhirnya mereka mengatakan baiklah. Dan seluruh Qainuqa menyerah, membuka pintu gerbangnya. Termasuk 700 orang, ya, personil perangnya, prajurit-prajuritnya. Nabi SAW itu sudah niat untuk membunuh semuanya, tapi ternyata ada pemimpin orang-orang munafik namanya Abdullah bin Ubaidillah bin Salul. Kebetulan Abdullah bin Salul ini adalah partner bisnisnya suku Qainuqa. Banyak toko-toko di situ yang diinvestasi. Abdullah bin Ubaidillah bin Salul ini ikut investasi. Maka dia dikatakan halif. Halif itu adalah partner, ya.
Waktu itu Nabi SAW sudah niat, ini harus dibunuh. Karena mereka memang sudah turun dengan hukum Nabi SAW. Ternyata Abdullah ini datang, bin Abi Salul bin Ubaidah bin Abi Salul ini, lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berbuat laiklah pada sekutu-sekutuku. Gitu kan? Dengan kalimat kasar ya. Nabi SAW memalikan wajah darinya. Abdullah terus mendatangi Nabi SAW dan terus memohon sambil mengatakan, wahai Rasulullah, berbuat laiklah pada sekutu-sekutuku. Ya, apakah engkau akan membunuh 700 orang sekaligus dalam satu hari? Lalu bagaimana kesepakatan antara aku dengan mereka? Nabi SAW terus saja mengatakan, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Dan ini teman-teman sekalian, lihat perilaku Nabi SAW beda dengan orang kafir harbi. Beda perilaku Nabi ini dengan tegas kalau orang kafir harbi, beda dengan orang kafir zimmi yang di bawah naungan pemerintah Islam yang tidak boleh diganggu, beda dengan orang munafik. Banyak orang salah faham ini. Begitu dia tahu munafik, misalnya pura-pura Islam, atau misalnya dia membenci Islam, walaupun namanya Islam, tiba-tiba saja mau dibunuh. Ingat, perilaku Nabi munafik gak dibunuh loh. Munafik gak dibunuh. Tapi Nabi sebutkan ciri-ciri mereka. Dan mereka boleh tidak diajak teman, boleh tidak dikasih pekerjaan, ya kan? Boleh diboikot, tetapi mereka tidak boleh dibunuh. Berapa kali Umar bin Khattab mau nebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, Nabi larang. Dan apa kata Nabi SAW? Statement yang sangat jelas, jangan hai Umar, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh temannya. Maksudnya, mereka masih ngaku muslim. Jangan sampai orang bilang, oh muslim bunuh muslim tuh. Seperti itulah. Jadi ini ada perilaku yang penting teman-teman sekalian ya. Dan jangan sampai ada seorang muslim lagi jalan dengan orang yang mungkin divonis sebagai seorang munafik, gitu kan? Karena ciri-cirinya, kebetulan ketemu lalu kemudian kita menganggap, oh berarti orang ini juga munafik. Tidak boleh teman-teman. Bagaimana orang-orang yang suka vonis begini kalau dia lihat waktu Abdullah bin Ubaidah bin Salul datang ke Nabi SAW dan ngomong. Bagaimana kalau di zaman Nabi ada kamera teman-teman sekalian dan mereka lihat orang-orang munafik dulu di majelisnya Nabi. Mungkin sudah Nabi juga disalahkan, gitu kan? Jadi nggak boleh sembarangan ini. Kita harus tetap adil melihat individu muslim itu. Karena kita tidak bisa tahu ini munafik atau bukan, gitu kan? Dan kalaupun dia datang ngobrol, Nabi SAW masih layani, bahkan dia minta 700 personel ini jangan dibunuh. Terus saja dia datang, ya. Abdullah terus mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu wahai Rasulullah sampai engkau berbuat baik pada sekutu-sekutuku. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, baiklah, ambil semua untukmu, silahkan. Akhirnya Abdullah memerintahkan agar 700 orang itu dibebaskan. Sebagian dari kaum Qainuqa karena masih takut, dan akhirnya karena takut mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Terakhir teman-teman sebagai penutup adalah Sariyah Zaid bin Harithah. Ini semua kejadian sebelum perang Uhud. InsyaAllah nanti malam kita akan bahas awal peperangan Uhud itu sendiri. Sariyah Zaid bin Harithah ke Al-Quradah, daerah Al-Quradah, masuk wilayah Najd antara Rabzah dan Ghamrah di tepi Zatul Irq. Ya, dikenal juga dengan perang Zatul Irq. Sariyah saya sudah bilang teman-teman definisinya adalah 3 orang ke atas, 3 sampai 100 ya. Di atas 100 sudah dinamakan pasukan. Kurang dari 100, 3 sampai 100 dikatakan Sariyah. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla menakdirkan terjadi pertemuan antara seorang sahabat yang bernama Sulaik. Pernah bersahabat dengan salah satu dari kafir Quraisy yang bernama Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud. Suatu hari pada saat sedang mabuk bersama, lalu Naim dalam keadaan mabuk tidak sadar menceritakan info tentang kafilahnya Abu Sufyan, kafilahnya Quraisy. Jadi Sulaik ini muslim. Dia bersahabat sama Naim bin Mas'ud. Satu waktu bertemu, kafir sama muslim bertemu, teman sama teman di satu tempat. Rupanya si Naim ini lagi mabuk. Lalu dia ceritakan bahwasanya ada kafilah Quraisy mau keluar. Dia sudah tidak sadar ini muslim depannya atau bukan. Tapi ini dianggap temannya. Maka spontan waktu itu, dengan sangat detail diceritakan, Sulaik mengumpulkan seluruh info tentang kafilah tersebut dari Naim, lalu segera melaporkan kepada Nabi SAW. Ya. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW segera mengambil keputusan membentuk Sariyah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Zaid bin Harithah adalah dikenal dengan dulunya anak angkat Nabi SAW, Harithah, Zaid, dan ini dijadikan pemimpin dalam perang ini. Pada bulan Jumadil Tsaniyah tahun 3 Hijriyah, Nabi SAW mengutus Sariyah dipimpin oleh Zaid bin Harithah
dengan pasukan kurang lebih 100 orang berkuda bertujuan menghalangi kafilah tadi Quraisy yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Huwaitib bin Abdul Uzza dan Abdullah bin dipimpin oleh Safwan bin Umayyah dan Huwaitib bin Abdul Uzza kafilah itu. Kemudian ada juga satu orang dari Quraisy yang ikut di situ, pimpinannya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dalam kafilah tersebut terdapat cukup banyak harta, terdiri dari bejana perak dan yang bernilai kurang lebih satunya 3.000 dirham. Jadi benda-benda yang sangat mahal. Petunjuk jalan Quraisy bernama Furrad bin Hayyan al-Ajali, Furrad bin Ayyan al-Ajali, yang menuntun Quraisy melalui wilayah Zatul Irq dan memasuki wilayah Irak supaya menghindari Madinah. Pada saat itu Zaid bin Haritha berhasil menemukan mereka dan berhasil mendapatkan kafilah lalu menyerang, tapi sayangnya kafilah tersebut berhasil meloloskan diri, terutama pada saat Zaid bin Haritha sibuk melawan prajurit-prajuritnya. Mereka berhasil melarikan kafilah-kafilah tadi. Yang ditawan oleh Zaid hanya pemimpin kafilah yang bernama Furrad bin Hayyan al-Ajali. Saat Furrad bin Hayyan al-Ajali dibawa ke hadapan Nabi SAW, Nabi SAW menawarkan Islam. Kalau dia tidak mau maka akan dibunuh. Maka ia pun akhirnya memilih Islam. Dia memilih Islam dan dianggap misi ini tetap dianggap berhasil walaupun tidak sempat mendapatkan kafilah karena Zaid bin Haritha menawan pimpinannya dan pimpinan kafilah masuk Islam. Allahu a'lam bissawab. Ini insyaallah yang bahasan kita teman-teman sekalian, dan kita akan masuk insyaallah di bahasan kita setelahnya masalah perang Uhud ya.